Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to our video. Kami mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1. Saya Nanda Aprilita. Saya Ria Mayangsari. Saya Noviara Bani. Saya Nurdiana. Saya Nerli Satriuli Siahan. Pada video kali ini, kami ingin memberikan contoh-contoh penerapan dari memerdekakan peserta didik yang ada di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntut peserta didik di dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dan dilandasi dari kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Bebas dari berbagai tekanan baik dari diri mereka sendiri maupun dari luar. Namun, meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan ini harus dilandasi prinsip AMONG. Seperti menurut Ki Hajar Dewantara, suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik harus mengatur dirinya sendiri bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahir dan batinnya. Berikut 5 contoh dari pengaplikasian memerdekakan peserta didik yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Yang pertama adalah peserta didik bebas dalam mengemukakan pendapat kebebasan. Mengemukakan pendapat sangatlah penting bagi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk bersikap kritis dan juga kreatif. Dalam mengumumkan pendapat, seperti yang teman-teman bisa lihat di foto berikut, merupakan contoh pertama memerdekakan peserta didik yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Kebebasan mengumumkan pendapat di lingkungan sekolah tercermin dari peran aktif siswa dalam pembelajaran, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dalam pembelajaran, menjawab pertanyaan dari guru, dan juga dalam kegiatan seperti diskusi. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap interaksi belajar dalam Kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu contoh dalam memerdekakan peserta didik. Peserta didik dapat diberikan kebebasan dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik. Hal ini memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, misalnya kreatif, mandiri, ataupun bernalar kritis. Di SMA Negeri 10 Palembang, peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih kegiatan yang mereka inginkan dan mereka sukai. Tercatat ada 23 variasi macam ekstrakurikuler yang ada di SMA ini. Berikut adalah video kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Manfaat ekstrakurikuler yang dapat dirasakan oleh peserta didik. Yang pertama adalah pengembangan, yaitu sebagai wahana pengembangan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, yaitu sosial, yaitu sebagai wahana untuk memperluas pengalaman bersosialisasi, praktik keterampilan berkomunikasi, dan internalisasi nilai-nilai karakter. Yang berikutnya adalah rekreatif, yaitu dilakukan dalam suasana gembira dan menyenangkan, sehingga suasana ini menunjang proses perkembangan potensi atau kemampuan personal peserta didik. Dan yang terakhir adalah persiapan karir, yaitu sebagai wahana memfasilitasi persiapan peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat dalam bidang ekstrakurikuler yang mereka minati. Memerdekakan peserta didik melalui belajar sesuai dengan kesiapan belajar. Apa itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar adalah suatu keadaan peserta didik yang sudah siap atau sedia untuk melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kebiasaan, nilai, dan sikap. Hal ini didapatkan peserta didik dengan cara mengamati, meniru, adanya latihan, menyelidiki, serta masuknya ilmu pengetahuan baru. Pada kegiatan PPL 1 di SMA Negeri 10 Palembang, pembagian kelompok belajar sudah dilakukan berdasarkan hasil diagnostik tes mengenai kesiapan belajar para peserta didik atau readiness. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mahir, kelompok berkembang, dan kelompok belum berkembang.
Setiap kelompok diberi materi yang berbeda, namun tetap dengan topik yang sama. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu mencapai capaian belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya masing-masing. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Karena selama ini, pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sekarang, peserta didik dapat mengakses pembelajaran dari berbagai sumber yang terpercaya tentunya. Seperti yang kami temukan di SMA Negeri 10 Palembang, bisa kita lihat di sebelah sini, peserta didik tidak hanya terpatok melalui buku saja. Peserta didik dapat mengakses berbagai pembelajaran melalui sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terutama di kurikulum Merdeka seperti sekarang ini, di mana penggunaan teknologi paling diutamakan. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang terpercaya bagi peserta didik. Salah satu penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah penerapan pembelajaran prinsip berdiferensiasi, yaitu strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik atau disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Peserta didik pada fase E sudah memiliki minat dan gaya belajar masing-masing. Jika kebutuhan ini dipenuhi, tentu saja proses pembelajaran akan terasa lebih bermakna dan menyenangkan, lalu tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Di SMA Negeri 10 Palembang, pendidik menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 10. Pada materi recount text, ada 3 teks contoh dengan level berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diminta membuat karya dalam bentuk yang mereka pilih sendiri, contohnya teks dan juga video. Berikut adalah contoh diferensiasi produk yang dibuat oleh anak SMA Negeri 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Ratu Balkis. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. My holiday in Bali. When I was to second grade of Senior High School, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tanah Lot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Benoa Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, edge. We were very happy. In the afternoon, we went to Kota Beach to see the amazing sunset and enjoy the beautiful weather. The last day, we spent our time in Sengeh. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sukowati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirts and souvenirs. How about you guys? Do you have so interesting story? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.